빨리 줘. Halo Sobat Gabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Kali ini saya akan kembali merangkum salah satu film semi asal Korea yang berjudul Purpose of Reunion yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini akan menceritakan tentang kisah cinta terlarang antar sesama teman SMA yang terjadi saat acara reuni berlangsung. Pertemuan singkat tersebut membuat mereka merencanakan ide buruk untuk melakukan kencan satu sama lainnya. Oke, gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin. Cerita akan berfokus pada seorang ayah anak satu bernama Dong Cheol. Sekarang dia sedang tinggal sendiri di kos-kosan karena alasan pekerjaan. Jauh dari sang istri dan anak yang tinggal di desa membuatnya bebas melakukan hal apapun yang disukainya. Di mata teman-temannya, Dong Cheol terkenal sebagai pria playboy yang handal dalam urusan cocok tanam. Taeyun dan Seongjeon hingga membuat mereka terobsesi menjadi tukang cangkul sepertinya. Layaknya seorang psikolog, Dong Cheol dengan pedenya memberikan tips dan trik bagaimana cara mudah untuk mengencani seorang wanita. Kali ini dia memiliki ide buruk untuk mengadakan reuni teman-temannya SMA dulu dengan maksud untuk mencarikan mangsa mereka berdua. Singkat cerita, acara reuni berhasil dilaksanakan dan terlihat pula beberapa teman wanita juga hadir di sana. Namun, nampaknya wanita-wanita tersebut tak cukup membuat Dong Cheol bergairah. Hingga tibalah seorang wanita cantik dan seksi bernama Yeojin. Seketika itu pula, Dong Cheol dan beberapa pria lainnya langsung dibuat terpesona dengan paras cantik yang dimiliki Yeojin. Pesta minum ciu berlangsung lancar dan menyenangkan hingga larut malam. Sebelum bubar dari acara, Dong Cheol berinisiatif mengantarkan Yeojin pulang dan tentu saja di dalam otak mesumnya sudah berencana akan mencangkulnya saat sampai di rumah. Namun nampaknya Yeojin bukanlah wanita murahan yang dapat dengan mudah dicangkul oleh Dong Cheol dan malah menyuruhnya untuk lekas pergi dari sana. Tak menyerah sampai di sana, keesokan harinya Dong Cheol mengajak Yeojin makan siang di sebuah kedai. Kemudian mereka lanjut minum ciu di bar tempat Dong Cheol bekerja. Yeojin mengatakan bahwa ternyata suaminya sedang di luar kota juga karena alasan pekerjaan. Sedangkan Dong Cheol mengaku bahwa dia adalah ayah yang bebas karena istri dan anaknya berada jauh di kampung. Yeojin yang gerah karena terlalu banyak minum lantas melepas jaketnya sehingga buah durian mulusnya kembali membuat Dong Cheol semakin sakna. Singkat cerita, mereka bertiga kembali berkumpul dan sepakat untuk melakukan kemah di sebuah bukit guna mencari kesempatan untuk melakukan pengencerotan massal. 깜짝이야! 손 좀 씻자 좀. 별것도 아닌 게. Malam harinya, mereka melakukan game sederhana Raja dan Ratu yang mana jika salah satu dari mereka kalah akan mendapatkan hukuman. Yeojin yang kalah harus rela menerima ciuman dari Dong Cheol yang beruntung karena menjadi raja dalam permainan itu. Setelah larut malam, mereka semua bubar untuk pergi tidur di tenda masing-masing. Dong Cheol dan Yeojin tanpa sengaja mendengar suara berisik dari salah satu tenda sehingga mereka yang penasaran menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah suara dari Seongjeon yang sedang melakukan cocok tanam keduanya bersama wanita tadi. Yeojin menjadi ilfil dan seketika itu pula ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak puas hanya dengan ciuman, Dong Cheol yang sudah terlanjur sakna berat nekat pergi menyusul Yeojin ke rumah. Yeojin yang kebetulan baru saja mandi membuat Dong Cheol semakin memuncak dan tanpa basa-basi dengan ganas langsung menyergap Yeojin. Akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam dengan khidmat malam itu. Pagi harinya, Dong Cheol kembali merayu Yeojin untuk melakukan ronde kedua. Namun, Yeojin kembali sentimen dan malah mengusir Dong Cheol untuk cepat-cepat pergi dari sana.
Singkat cerita, hubungan mereka semakin dekat dan pada suatu malam, Yeojin meminta Dongcheol untuk membelikannya sebuah makanan. Tentu saja, itu adalah kode dari Yeojin bahwa saat itu ladangnya sedang cenat-cenut dan tandanya minta dicangkul lagi oleh Dongcheol. Itu adalah mertua Yeojin yang tiba-tiba saja datang malam-malam untuk sekedar mengantarkan makan malam untuknya. Yeojin sangat terenyuh dengan kasih sayang yang ditunjukkan oleh mertuanya hingga akhirnya dia mengusir Dongcheol dan pengencerotan kedua pun batal malam itu. Beberapa hari setelah Yeojin menjauh dari Dongcheol, tiba-tiba ia kembali menghubungi Dongcheol untuk mengajaknya pergi jalan-jalan. Dongcheol yang sudah tidak tahan segera tancap gas menuju kontrakannya untuk kembali melanjutkan cocok tanam mereka yang sempat tertunda kemarin. Namun di luar dugaan, di saat yang bersamaan, istri Dongcheol sedang berada di sana untuk menjenguknya setelah sekian lama tidak bertemu. Keberuntungan masih ada di pihak Dongcheol karena mereka berdua dapat lolos dari sang istri hingga akhirnya beberapa jam setelahnya sang istri kembali datang ke kontrakan dan begitu kagetnya Dongcheol melihat istrinya muncul secara tiba-tiba di sana. Untungnya Yeojin baru saja pergi untuk membeli makanan di Indomaret terdekat. Dongcheol lantas mengajak istrinya pergi keluar untuk mencari makan supaya dirinya tidak dicurigai dengan kamarnya yang sangat berantakan. Namun saat hendak pergi ke sana, Yeojin tiba-tiba muncul di parkiran dan ia hanya terdiam melihat Dongcheol sedang bersama dengan istrinya. Sejak saat itu, Yeojin kembali menjauh dari Dongcheol dan sama sekali tak bisa dihubungi. Keesokan harinya istrinya pamit untuk kembali pulang ke kampung karena tak tega meninggalkan anaknya di rumah. Dongcheol langsung pergi menemui Yeojin dan tentu saja berniat untuk minta jatah wik-wik malam itu. Namun Yeojin malah meminta Dongcheol untuk menghentikan hubungan gelap mereka dan menyarankan Dongcheol untuk kembali pada istri dan anaknya. Yeojin bercerita bahwa sebenarnya suaminya sudah meninggal karena terlibat kecelakaan saat bersama wanita lain. Ia sudah merasakan sakitnya diselingkuhi dan berharap istrinya Dongcheol tidak merasakan hal yang sama. Nampaknya hal tersebut mampu membuat Dongcheol sadar bahwa cinta keluarga lebih penting dari segalanya. Keesokan harinya, Dongcheol sudah berada di bandara untuk siap-siap pulang ke rumah menemui istri dan anaknya. Namun, di luar dugaan, ternyata istrinya malah melarang Dongcheol pulang dan berkata bahwa dirinya ingin minta cerai. Jadi, sebenarnya kedatangan istri Dongcheol kemarin adalah ingin mengatakan bahwa dirinya telah selingkuh dengan pria lain di kampung. Namun, karena merasa tak tega dengan Dongcheol, ia batal mengatakan cerai secara langsung saat itu. Dongcheol sangat terpukul dengan keputusan istrinya tersebut dan baru sadar rasa sakit karena diselingkuhi.